Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pada pembelajaran mustalah hadis ini, di pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang landasan ilmu mustalah hadis. Di halaman 1 dikatakan bahwa orang yang melakukan kajian secara mendalam mendapati bahwa dasar-dasar dan pokok-pokok penting bagi ilmu riwayat dan penyampaian berita dijumpai di dalam Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah Nabi. Maksudnya kita mempelajari mustalah hadis itu ada dalilnya. Kita mempelajari ilmu hadis itu ada landasannya. Yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Surat Al-Hujurat itu surat ke-49. Kita baca, saya sekali, kalian sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Ya ayyuhalladzina amanu, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. In ja'akum. Jika datang kepadamu. Fasikun. Orang fasik. Binabain. Membawa suatu berita. Fatabayyanu. Maka tabayyunlah. Periksalah dengan teliti. Begini, para santri kelas 7C Sanawiyah Firdaus. Dalam ayat itu dikatakan jika ada berita penting itu diistilahkan dengan an-naba'u, maka kita harus fatabayyanu, maka tabayyun itu apa? Meneliti. Kalau orang Sunda bilang maluruh heula. Kalau ada berita jangan percaya dulu, tapi harus diteliti. Perhatikan. Sekarang bagaimana kalau berita itu datang dari Nabi? Datang dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita yang datang dari Nabi disebut hadis. Disebut apa? Hadis. Maka hadis ini ada yang asli dari Nabi, ada yang lawan dari asli, palsu. Supaya kita tahu mana hadis asli, mana hadis palsu, maka harus tabayyun. Meneliti, betul?
cara meneliti hadis, mana yang asli dan mana yang palsu, maka dengan menggunakan ilmu mustalah hadis. Sekali lagi, cara meneliti hadis, tabayun, mengamalkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, mengamalkan surat Al-Hujurat ayat 6 dalam rangka tabayun terhadap hadis, meneliti hadis, mana asli, mana palsu, itu menggunakan ilmu apa? Ilmu mustalah hadis. Jadi supaya tahu mana hadis yang asli dari Nabi, mana hadis yang palsu. Sampai di situ mengerti? Ya. Kita buka lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadarallahu ro'an." Semoga Allah memuliakan seseorang. Sami'a minna syai'an, yang dia mendengar dari kami Rasulullah SAW sesuatu berita, yaitu hadis. Faballaghahu, lalu ia menyampaikan berita itu. Kama sami'ahu, sebagaimana yang ia dengar. Farubba muballagin, dan mungkin saja orang yang menerima berita itu au'a min sami'in, lebih paham dari orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat, kalau menyampaikan hadis dari Nabi kepada orang lain, tapi hadisnya harus seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus benar-benar dari Nabi. Sedangkan Nabi menyampaikan hadis itu 1400 tahun ke belakang. Nabi meninggal sekitar tahun 10 Hijriah. Sekarang sudah berapa Hijriah? Nabi meninggal 10 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Sudah berapa tahun? 1433. 1433 tahun yang lalu. Kita ketemu sama Nabi? Tidak. Sejaman sama Nabi? Tidak. Sedangkan kita kan harus mengamalkan hadis, betul? Sholat tata caranya dijelaskan sama hadis, betul? Saum tata caranya dijelaskan sama hadis. Haji, umroh, zakat, semua sama hadis. Sedangkan hadis itu tadi ada asli, ada palsu. Kita kan harus tahu mana hadis yang benar-benar datang dari Nabi, mana yang bukan. Maka ilmu mustalah hadis berfungsi untuk menyaring, berfungsi untuk meneliti mana hadis yang asli dari Nabi, mana yang bukan. Nah, kalau kita semangat meneliti hadis, lalu menyampaikan hadis itu kepada orang lain, seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi, nadarallahu ro'an, Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Siap dimuliakan oleh Allah? Siap. Yang kedua, masih hadis Nabi, farubba hamili fikhin, dan mungkin saja orang yang membawa berita itu ila man huwa afqahu minhu, dia menyampaikan kepada orang lain yang lebih paham darinya. Bisa saja kita menjelaskan hadis, kita tidak paham, kurang paham, tapi orang yang mendengarnya lebih paham. Dalam hadis ini dikatakan seseorang yang mendapatkan hidayah melalui kita itu lebih baik dibandingkan kita diberi unta merah. Jadi ayah babaturan sadar kulantan kurang di bejaan, kita teh leuwih hade tibatan urang dibere onta beureum teh onta numpang mahal. Kalau sekarang mah lebih baik dibandingkan dikasih harta. Teman yang asalnya tidak sholat, lalu kita ajak sholat, jadi soleh, maka kita dapat pahala dari mengajaknya. Selama orang itu soleh, kita terus dapat pahala. Warubba hamili fikhin laisa bifaqihin, dan mungkin pula orang yang membawa berita itu tidak paham terhadap berita yang dibawanya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Pada ayat dan hadis yang mulia itu terdapat prinsip yang tegas
dalam mengambil suatu berita dan tata cara penerimaannya dengan cara menyeleksi, mencermati, dan mendalaminya sebelum menyampaikannya kepada yang lain. Jadi hati-hati kalau menjelaskan hadis. Banyak hadis palsu dibandingkan hadis yang asli. Kalau Quran mah sudah jelas berapa surat. Quran berapa surat? 114. Berapa juz? 30 juz. Kalau ayatnya beda-beda itu para ulama menghitungnya. Ya sekitar 6 ribuan. Tapi kalau hadis yang asli dan yang palsu itu berseliweran. Harus diteliti dulu. Mana yang benar dari Nabi, mana yang bukan dari Nabi. Dalam upaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW, para sahabat telah menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal itu, tampak nilai dan pembahasan mengenai isnad dalam menerima atau menolak suatu berita. Nanti ada hadis, itu terbagi dua. Ya, hadis itu, unsur hadis itu ada dua. Perhatikan, ada matan, ada apa? Matan, ada isnad atau sanad. Isnad atau sanad. Matan itu apa? Isi hadis. Matan itu apa? Isi hadis. Kalau isnad sanad itu apa? Ini rangkaian rawi. Rangkaian apa? Rawi yang menerima dan menyampaikan hadis. Yang menerima dan menyampaikan hadis. Jadi kan hadis sampai kepada kita tidak ujug-ujug, betul tidak? Ada orang-orang yang menyampaikan hadis itu, orang-orang itu disebut rawi. Disebut apa? Rawi. Kumpulan rawi disebut sanad. Kumpulan rawi disebut apa? Sanad. Isi hadis yang disampaikan disebut matan. Isi hadis yang disampaikan disebut matan. Ada sanad, ada matan. Ada sanad, ada matan. Nah, kita harus meneliti isinya gimana, orang-orang yang menyampaikannya gimana. Saya baca sekali, kalian sekali. Dalam pendahuluan, silakan. Dalam pendahuluan. Buka bukunya. Kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim. Yang keras. Dituturkan. Dari Ibnu Sirin. Qala dikatakan. Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Pada awalnya mereka para ulama tidak pernah menanyakan tentang isnad. Falamma, namun ketika waqa'atil fitnah, terjadi peristiwa fitnah, qalu, mereka para ulama berkata, Sammulana, sebutkanlah kepada kami, rijalakum, orang-orang yang meriwayatkan hadis kepadamu. Fayungdoru ila ahli sunnah. Apabila orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah ahli sunnah, fayukhadu, maka diambil atau diterima hadisu
meriwayatkan hadis itu adalah ahli bid'ah, fala yukhadu hadisuhum, maka mereka para ulama tidak mengambil hadisnya. Jadi begini, dulu dari Nabi bicara itu hadis, namanya hadis perkataan. Nabi berbuat itu juga hadis perbuatan. Nabi bersikap itu juga hadis takrir. Disampaikan kepada sahabat yang sejaman dengan Nabi disebut sahabat. Yang sejaman dengan Nabi disebut sahabat. Sahabat menyampaikan hadis kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in kepada atba'ut tabi'ut tabi'in. Terus sampai kepada mukharrij, pencatat hadis. Itu nama-nama generasi. Dulu orang-orangnya jujur. Tidak usah ada siapa yang meriwayatkan, tidak usah disebut namanya. Langsung saja percaya. Tapi setelah ada fitnah, ada kebohongan, maka kemudian harus para ulama menjelaskan hadis itu dari siapa saja. Kenapa? Karena untuk membedakan mana hadis yang asli, mana hadis yang palsu. Nah, ini perkataan Ibnu Sirin. Maka sejak itu harus disebutkan rawi itu siapa saja. Mengerti tidak? Jadi rawi itu apa? Tadi yang menerima dan meriwayatkan disebut rawi. Kumpulan rawi disebut sanad atau isnad. Nah, ini nanti kita teliti melalui ilmu hadis atau disebut mustalah hadis. Kita lanjutkan. Berdasarkan hal ini, maka suatu berita tidak bisa diterima kecuali setelah diketahui sanadnya. Sanad itu tadi apa? Rangkaian rawi. Ya, Nabi bersabda kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, itu diteliti jujur atau tidak, hafalannya kuat atau tidak, itu diteliti. Supaya apa? Hadisnya diterima atau tidak. Ya. Kemudian karena itu muncullah ilmu jarah wa ta'dil. Nanti kita kenalan apa itu jarah wa ta'dil. Secara singkat, jarah wa ta'dil itu ilmu tentang meneliti kepribadian rawi hadis yang tadi. Orang-orang yang menyampaikan hadis itu nanti diteliti kepribadiannya. Dijarah artinya dikritik. Ditakdil artinya dipuji. Nanti rawi ini banyak yang mengkritik, banyak yang memuji untuk menentukan apakah hadisnya sahih atau tidak. Kemudian ada lagi ilmu mengenai ucapan para perawi, cara mengetahui bersambung, mutasil atau tidaknya hadis tersebut. Itu adalah dengan mutasil atau tidaknya. Kemudian apakah mutasil atau terputus, munqati sanadnya, mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Muncul pula ucapan-ucapan sebagai tambahan dari hadis sebagian perawi meskipun sangat sedikit, karena masih sedikitnya para perawi yang tercela pada masa-masa awal. Jadi diteliti nanti yang menerima dan menyampaikan hadis itu. Kemudian para ulama dalam bidang itu semakin banyak, hingga muncul berbagai pembahasan di dalam banyak cabang ilmu yang terkait dengan hadis. Baik dari aspek kedobetannya. Kedobetan itu maksudnya adalah hafalan.
Jadi nanti hadis diteliti matanya, diteliti sanadnya. Sanad adalah rangkaian rawi. Rawi itu yang diteliti ada dua. Satu dobat hafalan. Dobat itu apa? Hafalan. Yang kedua adalah. Yang kedua apa? Adalah. Adalah itu artinya kepribadian. Sekali lagi, ingat-ingat. Kalau perlu ditulis, seorang rawi diteliti itu dua hal. Satu dobat. Satu apa? Dobat. Dobat itu apa artinya? Hafalan. Apa dobat? Hafalan. Yang kedua adalah. Yang kedua apa? Adalah. Apa adalah itu? Kepribadian. Ya. Jadi seorang rawi diteliti itu satu dobat hafalannya bagus tidak, pelupa tidak. Yang kedua yang diteliti adalah apa adalah itu? Kepribadian. Jujur atau tidak jujur, bohong atau tidak bohong, itu diantaranya. Tata cara menerima dan menyampaikannya, pengetahuan tentang hadis-hadis yang nasikh, menghapus dari hadis-hadis yang dimansuh, yang dihapus. Nanti ada pelajarannya di buku ini. Ada hadis yang dihapus, ada hadis yang menghapus. Contoh, dulu ziarah kubur itu tidak boleh. Dulu ziarah kubur itu tidak boleh. Datang ke kuburan tidak boleh dulu. Kenapa? Karena dulu orang yang datang ke kuburan itu mencari jimat, menyembah kuburan. Lalu kemudian Nabi melihat para sahabat sudah tidak begitu lagi. Maka kata Nabi, sekarang boleh ziarah kubur, asal tidak boleh menyembah kuburan, tidak boleh cari jimat. Nah, itu contoh nasikh dan mansuh. Asalnya tidak boleh menjadi boleh. Nanti ada pelajarannya di sini. Ini kita sedang menjelaskan musola hadisnya ngebahas naon wae gitu, sebagai pengantar. Kemudian pengetahuan tentang hadis-hadis yang gharib, asing, menyendiri. Nanti ada hadis-hadis yang jarang kita temukan dan lain-lain. Semua itu masih disampaikan oleh para ulama secara lisan. Jadi dulu mah tidak dibukukan, tapi disampaikan dengan ucapan ke ucapan. Lalu masalah itu semakin berkembang. Banyak masalah di antara para ulama. Ini mana hadis yang asli, ini mana hadis yang palsu, mana? Aduh, pusing kata para ulama. Banyak kepalsuan hadis. Sedangkan kita harus beribadah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Lama kelamaan ilmu hadis ini mulai ditulis dan dibukukan. Akan tetapi masih terserat di berbagai tempat di dalam kitab-kitab lain yang bercampur dengan ilmu-ilmu lain, seperti ilmu-ilmu usul, fikih, dan ilmu hadis. Contohnya kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kitab Al-Um karya Imam Syafi'i. Itu adalah kitab fikih, juga kitab usul fikih. Tapi di situ juga ada kitab, ada pelajaran tentang hadis, ilmu hadis. Nah, mau dipisahkan ilmu hadis tina misah tina ilmu usaibir. Meh babari diajarna, meh babari ngapalkeuna supaya mudah dipelajari, supaya mudah dihafalkan. Maka dipisah oleh para ulama. Mengerti tidak? Dipisah. Akhirnya ilmu-ilmu itu semakin matang, mencapai puncaknya dan memiliki istilah tersendiri yang terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini terjadi pada abad keempat Hijriah. Jadi di abad keempat mustalah hadis dipisah dari ilmu yang lain. Abad keempat berarti tahun keberapa? 4 abad itu 400. Betul? Nah, jadi di tahun 400 mustalah dipisah dari ilmu yang lain, ditulis pada kitab yang terpisah. Para ulama menyusun ilmu mustalah dalam kitab tersendiri.
Orang yang pertama menyusun kitab dalam bidang ini, ya ini harus ingat ya, nanti ada dalam ujian. Orang yang pertama menulis mustalah dipisahkan dari kitab yang lain adalah siapa? Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi. Ulangi, saya sekali, kalian sekali. Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Romahurmuzi wafat 360 Hijriah menyusun kitab mustalah hadis pertama terpisah dari kitab yang lain. Judul kitabnya Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu adalah siapa? Penyusun pertama ilmu mustalah hadis. Yang kalian pegang mah itu hanya coretan-coretan saya saja, dikumpulkan dari berbagai kitab. Tapi dulu sudah ada ulama yang lebih dahulu lagi, yaitu di tahun 360 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1443 Hijriah. Pertama mustalah disusun tahun 360 Hijriah. Berapa tahun ke belakang? Iya, hijau 40 kurangi 360. 1100 sekian. Sampai sekarang sudah kita pelajari. Jadi mustalah hadis teh ilmu yang sudah berumur 1000 tahun lebih. Sekarang kita belajar di pesantren Persis 259 Virus Pangalengan, itu luar biasa. Kalian mempelajari ilmu yang usianya sudah 1000 tahun lebih. Maka harus semangat. Betul tidak? Betul. Jadi kesimpulannya, mustalah hadis itu adalah ilmu untuk meneliti hadis. Kenapa hadis harus diteliti? Karena hadis ada yang asli, ada yang palsu. Maka harus ditabayun, harus diteliti. Apa dalilnya? Al-Hujurat ayat 6. Dan tadi hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Itulah pendahuluan dari mustalah hadis. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.